Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kepada anak-anak semua harap kameranya dibuka terlebih dahulu. Mic-nya di mute. Ya, kemudian bajunya yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu. Yang perempuan kerudungnya dirapikan. Kemudian yang laki-laki pecinya dipakai dengan baik dan duduk dengan sikap yang benar, yaitu tegak seperti lonceng. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Sekolah Cinta Kasih Seci Bapak Freddy Ong, Kepala Sekolah SDS Cinta Kasih Seci Bapak Timothy Athanasius, Wakil Kepala Sekolah Bapak Pahru. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak orang tua wali murid, dan yang kami banggakan dan kami cintai anak-anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami berdua, saya Widi, saya Saifullah Anwar, yang akan memandu jalannya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah hingga selesai. Bu Widi, kita ada pantun nih untuk teman-teman kita yang ada di rumah nih. Oke, boleh. Bulan Maulid, bulan mulia, Bulan kelahiran Nabi kita. mari menyambut dengan gembira. Di dalam hati sungguh bahagia. Pada kesempatan hari ini kita melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Momentum memperbaiki diri yang berakhlakul karimah serta berkarakter humanis dengan meneladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Saiful, sepertinya anak-anak di rumah penasaran nih acara hari ini ada apa saja ya Pak Saiful? Pada siang hari ini banyak sekali acara-acara yang sangat menarik Bu Widi dan mungkin sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Di antaranya nanti ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ada sambutan-sambutan. Lalu nanti juga ada penampilan lagu Islami, kemudian pidato cilik, lalu puisi yang akan dibawakan oleh siswa-siswi kita ya Pak Saiful. Betul sekali Bu Widi. Selain itu anak-anak juga nanti akan melihat film tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan acara terakhir nanti ada ceramah dari Ustadz kita. Acaranya pasti sangat menarik sekali ya anak-anak, karena nanti ada teman-teman kalian yang akan ikut mengisi acara pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara di hari yang bahagia ini, mari bersama-sama kita buka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang kami hormati, Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman yang terjaga keutuhannya dan menjadi sumber dari segala sumber hukum Islam, yang sudah barang tentu harus kita imani dan kita amalkan. Marilah kita bersama menghayati pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah
yang akan dibacakan oleh Sultan Ibrahim Mufik dan Siti Hafizatun Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma adullaha alaihi faminhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengajab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Sultan dan Siti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 24 dan sari tilawah. Tafsir dari kandungan tersebut, umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau adalah teladan bagi manusia dalam segala hal. Mudah-mudahan ayat suci yang dibaca akan memberi manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku yang kami banggakan, terselenggaranya acara pada siang hari ini tidak terlepas dari kerja keras para panitia yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Ibu Intan. Kepada Ibu Intan dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Selamat siang untuk para bapak ibu guru SD Cinta Kasih Suci. Dan selamat siang saya ucapkan untuk bapak ibu yang berada di rumah menemani putra putrinya. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan pada siang hari ini. Bu Intan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru panitia yang telah mendukung supaya lancar acara Maulid hari ini. Tak lupa pula Bu Intan mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak serta para orang tua yang ikut menemani pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Ibu berharap dengan mengikuti kegiatan Maulid hari ini, anak-anak ibu semuanya dapat meneladani suri tauladan Nabi Muhammad di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan ibu berharap pula kalian dapat mengikuti acara hari ini dengan baik dan duduk dengan tenang sampai acara berlangsung sampai di akhir acara nanti. Jaga selalu kesehatan kalian. Itu saja sambutan dari ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Intan atas sambutannya sebagai ketua pelaksana acara ini. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDS Cinta Kasih Suci, yaitu Pak Timothy. Kepada beliau kami persilakan memberikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Tim senang sekali untuk bisa berbicara kepada anak-anak sekalipun masih melalui layar gadget kita masing-masing. Pertama-tama Pak Tim mengucapkan selamat Hari Raya Maulid Nabi tahun 2021. Kiranya dalam merayakan Hari Raya ini kita semua mendapatkan berkahnya. Amin. Adapun tema perayaan Maulid Nabi pada tahun 2021 di SD Cinta Kasih Suci adalah momentum memperbaiki diri yang berakhlakul karamah serta berkarakter humanis dengan meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Maulid sebagai perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW mengajak umat muslim, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad, junjungan kita. Pertanyaannya adalah dengan cara apa kita siswa-siswi SD Cinta Kasih Suci memberikan penghormatan kita kepada beliau? Yaitu dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dan seorang warga negara Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan hal itu dibuktikan melalui tanggung jawab kita sehari-hari, seperti belajar dengan tekun dan giat sebagai cerminan tanggung jawab orang beragama. Melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama dengan saling menghormati, serta bersumbangsih kepada masyarakat sebagai hal yang terpenting. Sanggaran sendiri berpesan bahwa dalam hidup manusia diperlukan adanya pendidikan agama, yaitu pendidikan mengenai tujuan hidup dan pendidikan kehidupan manusia yang membimbing manusia tentang arah kehidupan dan pola kehidupan yang benar. Kiranya setiap siswa-siswi SD Cinta Kasih Suci dapat membawa semangat dari perayaan ini untuk menjadi anak Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan berakhlak mulia, beramal dan berguna bagi nusa bangsa demi Indonesia yang lebih baik. Tanpa panjang-panjang lagi, Pati mengucapkan selamat Hari Raya, selamat mengikuti acara perayaan Maulid Nabi ini, dan kan
Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Timothy atas sambutannya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Ketua Penyelenggara yaitu Ibu Intan, juga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Pak Timothy, di mana dalam sambutannya beliau mengajak kita semua untuk senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Berikutnya ada acara apa lagi nih Pak Saiful? Acara berikutnya kita akan menyaksikan penampilan lagu Islami yang akan dibawakan oleh Lovina. Anak-anak pasti di rumah penasaran nih Bu. Pasti ya. Nah, Iya. kalau begitu yuk kita sama-sama menyaksikan Penampilan lagu Islami oleh Lovina. kelas 4. Ya asikal Mustafa abashir bina ilmuna. Ya asikal Mustafa abashir bina ilmuna. Qadaraka kasus asofa wa toba wafdul hana. Qadaraka kasus sofa wa toba wafdul hana. Nurul jamali bada min wajhi samsil huda. Nurul jamali bada min wajhi samsil huda. Amin wajhi samsil huda. Nurul jamali bada min wajhi samsil huda. Man fadluhu amana. Man fadluhu amana. Amana wa toba wafdul hana. Qadarah kasus sofa wa toba wafdul hana. Ya asikal Mustafa abashir bina ilmuna. Ya asikal Mustafa abashir bina ilmuna. Qadaraka kasus sofa wa toba wafdul hana. Qadaraka kasus sofa wa toba wafdul hana. Tohalazi biliko kot fazalam martako. Tohalazi biliko kot fazalam martako. Kot fazalam martako. Tohalazi biliko fazalam martaqo. Dunal waro rabbuna. Dunal waro rabbuna.
Mustafa waktaba wafdul hana. Ya asyikal Mustafa abashir bina lil muna. Ya asyikal Mustafa abashir bina lil muna. Khadaraka kasu sofa 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 wa taba wafdul hana. Khadaraka kasu sofa wa taba wafdul hana. Ya, itu adalah lagu anak Islami yang dinyanyikan oleh Lovina dari kelas 4D. Judulnya adalah Ya Asyikal Mustafa, yang artinya adalah rindu Nabi pilihan. Kandungan lirik lagu itu mengajarkan pendengarnya untuk selalu merindukan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berakhlakul karimah. Acara selanjutnya adalah kita akan menyaksikan pidato cilik yang akan dibawakan oleh Satria Rizky. Pasti anak-anak di rumah penasaran kan seperti apa ya pidatonya? Kalau begitu marilah kita sama-sama mendengarkan pidato cilik yang akan dibawakan oleh Satria Rizky. Ya, Pak Saiful. Tadi itu penampilan dari Lovina bagus sekali ya Pak Saiful ya. Iya, Suaranya bagus. Tetapi selain itu kita harus mencermati lagunya bahwa dimana lagu tersebut adalah untuk kita sebagai umat muslim yang senantiasa merindukan kehadiran Nabi Muhammad ya Pak Saiful. Ya, betul sekali. Kita sebagai umat Islam harusnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan selalu merindukan ajaran-ajarannya yang membumi di Nusantara kita. Anak-anak di rumah mau ya untuk meneladani akhlak dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan pidato cilik yang akan dibawakan oleh Satria Rizky. Kepada Satria Rizky dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, singgah sebentar membeli rambutan. Sungguh hati terasa senang bisa bertemu dengan hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dan Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan berkah Allah. Karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad. Semoga Rasulullah senantiasa ditempatkan di sisi Allah sebagai umat yang memperoleh derajat paling tinggi di akhirat. Amin. Dalam salah satu firman Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah adalah contoh yang baik bagi umat manusia, yang artinya sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Teman-teman dan Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, Rasulullah dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab yang saat itu menyembah berhala, tapi Rasulullah juga bertugas mengubah berbagai hal agar sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam di muka bumi. Meskipun begitu,
Rasulullah selalu mengedepankan tata krama dalam perjuangan dakwahnya. Sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang singkat relatif dan mudah diterima orang. Selain itu, dalam kehidupan keluarga, Nabi Muhammad juga layak menjadi contoh bagi umatnya. Sikap Rasulullah yang amat sangat menyayangi dan menghormati keluarganya. Dalam bidang berdagang, juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah berdagang. Rasulullah SAW memulai berdagang sejak umur 9 tahun. Dalam berdagang, Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya karena kejujurannya. Maka dari itu, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini, marilah kita terus mencontoh sikap dan sifat Rasulullah sebagai pedoman hidup kita di dunia. Dengan begitu, semoga Allah merahmati kita, melindungi umatnya dengan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan manusia. Demikianlah pidato yang saya sampaikan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak kita bernama Satria telah menampilkan pidato ciliknya. Bagus nggak Bu Widi? Wah, bagus sekali Pak Saiful, karena dengan percaya diri Satria Rizky berani untuk menyampaikan pidatonya ya. Tadi pidatonya berisi tentang banyak sekali sifat-sifat dari Nabi kita Muhammad yang dapat dijadikan contoh. Ya betul ya Pak Saiful ya, seperti misalnya contoh-contoh yang baik, menyayangi sesama, ya. Kemudian menyayangi orang tua. Ya. Selanjutnya ada acara apa lagi nih Pak Saiful? Nah, anak-anak sekalian, acara selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan pembacaan puisi Islami yang akan dibawakan oleh Chelsea dan Revalin. Kepada Chelsea dan Revalin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Felicia dari kelas 5C dan Revalin dari kelas 6B. Hari ini kami akan membawakan puisi Islami yang berjudul Wahai Nabiku. Wahai Nabiku, ya Nabi, ya Rasulullah, cahaya hati kami, kekasih Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun foko nuri. Engkaulah surya yang menyinari kelamnya hati manusia. Engkaulah purnama penerang gelapnya jiwa manusia. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, betapa mulia akhlakmu, bagai cahaya kemuliaan Al-Quran. Besarnya perjuanganmu menegakkan agama, agungnya cintamu menyayangi sesama, harum senyummu pada wajah dunia, betapa ramah sikapmu tertanam dalam jiwa. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, betapa indah akhlakmu, bagai cahaya keindahan Al-Quran. Rindu kami padamu sepanjang waktu. Engkaulah cermin bagi hidup kami. Engkaulah petunjuk perjalanan kami. Engkaulah mata air hati dan pikiran kami. Wahai teladan yang tak pernah padam. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, betapa suci akhlakmu, bagai cahaya kesucian Al-Quran. Hadirkanlah cintamu dalam ibadah kami, ajarkanlah ketabahanmu dalam doa kami, mengalirlah jihadmu dalam hati kami, tumbuhkanlah akhlakmu
dalam hidup kami. Ya Nabi ya Rasulullah, pujaan hati kami kekasih Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Engkaulah surya, engkaulah purnama, engkaulah cahaya di atas cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan puisi Islami yang dibawakan oleh Chelsea dan Revalin. Bagaimana Pak Saiful tadi penampilan mereka? Bagus banget Bu Widi. Ya, bagus sekali ya anak-anak di rumah. Mereka begitu menghayati membawakan puisinya. Tadi judul puisinya apa ya Pak Saiful ngomong-ngomong? Kalau saya ingat judul puisinya itu adalah Wahai Nabiku. Itu menjelaskan tentang betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW, dan umat Islam itu sangat merindukan sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau kita merindukan sosok Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, Bu Widi. Ya betul, kita harus meneladani sifat-sifat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, agar anak-anak lebih semangat lagi mengikuti acara pada siang hari ini, yuk sikap duduknya diperhatikan kembali ya. Anak-anak duduk dengan sikap yang baik, ya duduknya dengan sikap yang baik, tegak seperti lonceng. Selanjutnya kita akan menyaksikan film kisah Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak dan kita dengarkan bersama-sama. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya di mimbar untuk menyayangi dan menjaga kucing peliharaannya layaknya menyayangi keluarga sendiri. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muza nampak sudah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muza dan menaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang paling Rasulullah sukai ialah si kucing selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan kucing yang lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabat bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, juga amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, yaitu Abdurrahman bin Sa'h al-Asdi,
diberi julukan Abu Hurairah atau Bapak para kucing jantan karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Bashad yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian, kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Bashad mengikuti ke arah kucing itu pergi. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya, si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan oleh Ibnu Bashad kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya, hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing peliharaannya, dan berbagai kisah lainnya mengenai hewan lucu ini di dunia Islam. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya jangan sekali-kali menyakiti hewan lucu ini, karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa hukumannya adalah api neraka. Semoga kita dapat mengikuti akhlak baik yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ini. Hadirin yang berbahagia, tadi kita telah menyaksikan film yang berjudul Keistimewaan Mu'izzah Kucing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Film tersebut mengisahkan tentang meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari dengan mencintai makhluk hidup yang Allah ciptakan, seperti mencintai hewan. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita harus merawatnya, anak-anak, memberi makan dan tidak menyakitinya. Nah, Pak Saiful, supaya lebih semangat lagi nih sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, bagaimana kalau kita bermain tepuk Nabi Muhammad terlebih dahulu? Boleh. Tapi saya ada pertanyaan, Pak Saiful, tahu tidak siapa sih nabi kita, nabi terakhir kita itu siapa? Nabi terakhir kita itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan peringatannya hari ini. Oh, lalu lahirnya di? Nah, lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Harinya itu adalah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ibunya bernama Aminah, bapaknya bernama Abdullah. Itu tidak nama itu tidak kebetulan, nama itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak di rumah, bagaimana kalau tadi sejarah yang diceritakan oleh Pak Saiful kita gunakan untuk bermain tepuk Nabi Muhammad ya. Semua yang di rumah mengikuti Ibu Widi, mic-nya tetap di mute. Kita akan bermain tepuk Nabi Muhammad, semuanya ikut bertepuk ya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, 1, 2, 3. Nabiku Nabi Muhammad lahirnya di Mekah, harinya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya
tahun gajah. Oke, sudah semangat ya. Nah, kita tanya Pak Saiful lagi yuk. Acara selanjutnya ada apa aja nih Pak Saiful? Nah, acara selanjutnya kita akan menyaksikan pidato cilik yang akan dibawakan oleh teman kita Sylvia. Kepada Sylvia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji dan syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan pidato kali ini tidak mendapatkan halangan apapun. Mudah-mudahan pertemuan ini akan bawa kebaikan untuk dunia dan akhirat. Amin. Sholawat dan salam kita panjatkan semoga tercurah untuk junjungan Nabi besar umat muslim Muhammad SAW. Berkat beliau, Islam bisa menjadi besar dan memberi kerahmatan kepada kita semua sebagai umat muslim. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, dalam acara kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari pidato yang disampaikan oleh Satria Rizky secara singkat. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang memiliki sifat uswatun hasanah dan menjadikannya sosok yang sempurna di mata umat muslim. Beliau juga sangat cerdas karena dikaruniai sifat hasanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasul pun memiliki gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya sudah sepatutnya untuk meniru semangat belajar dengan tekun agar bisa menjadi generasi muslim yang cerdas. Dan kita juga harus meniru sifat Nabi yang memiliki sifat yang beramanah. Bertepatan dengan semarak perayaan Maulid Nabi, marilah kita bersama-sama selalu bergandengan tangan dan belajar dengan tekun serta menjadi pribadi yang beramanah supaya kita selalu senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup serta apa yang semua kita cita-citakan dapat tercapai. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penampilan dari adik kita Sylvia yang sudah membawakan pidato cilik, di mana di dalam pidatonya berpesan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah seharusnya untuk meniru semua akhlak Nabi, yaitu salah satunya adalah dengan belajar yang tekun untuk menjadi generasi muslim yang cerdas serta amanah. Hadirin yang berbahagia, hati manusia laksana tanah yang tandus di pegunungan nan tinggi. Semakin dirawat dan dijaga, disiram, serta dipupuk, maka semakin suburlah tanahnya dan kan mudah untuk ditanami. Namun, jika tidak dirawat dan dijaga, maka bertambah keras dan tanduslah tanahnya. Maka oleh karenanya, mari kita dengarkan bersama ceramah agama oleh Ustadz Fahru. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Direktur Sekolah Cinta Kasih Seci Bapak Freddy Ong dan Wakil Direktur Ibu Betty yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Timothy selaku Kepala Sekolah SD Cinta Kasih Seci yang saya hormati, segenap Dewan Guru SD Cinta Kasih Seci yang saya hormati dan yang saya muliakan, serta anak-anakku tercinta, baik yang berada di sekolah saat ini sedang menjadi pelaksana dalam kegiatan maulid, begitu juga anak-anakku yang berada di rumah. Tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada sore hari ini kita berbahagia, kita dapat melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam perayaan ini kita semua, terutama anak-anak kita, mempunyai akhlakul karimah yang humanis, menjadi manusia yang berakhlak. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya, mendapat syafaatul udma di yaumil qiyamah. Baik anak-anakku yang di rumah, gimana hari ini, senang gak kalian merayakan peringatan Maulid Nabi? Mudah-mudahan pasti kalian senang. Ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya seluruh manusia yang senang, tapi hewan-hewan pun senang datangnya atau lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sebelum kita lanjutkan, kita bernyanyi. Nyanyi kisah sang Rasul. Bagaimana anak-anak? Silakan, boleh dibuka nyutnya. Ya, kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Rahatil atyaru tashdu linayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Ayo bisa kalian bisa yuk semuanya bareng. 1, 2, 3. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Kalian pasti bisa udah semuanya. Biasanya di masjid-masjid begitu bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, terdengarlah sholawat kisah sang Rasul. Apa sih makna dari tadi? Bapak baru katakan tadi, ketika kelahiran baginda Rasul bukan hanya sekedar manusia yang senang, bukan hanya sekedar malaikat yang senang, tetapi lihat rahatil atyaru tashdu. Bagaimana burung-burung merasa bahagia, burung-burung merasa syahdu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika malam kelahiran baginda Rasul memancarkan cahaya dari rumahnya Siti Aminah yang ibunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi layalil maulid, pada malam maulid. Begitu indahnya, begitu bahagianya, maka kita merasa bahagia sekali pada hari ini kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk merayakan peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku di rumah, mudah-mudahan kalian tetap senang ya. Yang kedua, mengapa sih Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul? Apa sih tujuannya? Kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak." Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kok harus disempurnakan akhlak manusia? Karena kadang-kadang kita semua mempunyai akhlak terbagi dua. Akhlak itu apa? Perilaku. Akhlak itu apa? Budi pekerti. Banyak kita melaksanakan perilaku-perilaku yang sayyi'ah, akhlak-akhlak yang buruk. Tapi yang kita harapkan dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harapkan mempunyai akhlakul karimah, kita mempunyai budi pekerti yang baik. Apalagi kita di sekolah cinta kasih suci, ada pembelajaran budi pekerti ditambah pembelajaran humanis. Selain budi pekerti yang baik, selain budi pekerti yang akhlakul karimah, kalian pun harus mempunyai budi pekerti yang humanis. Artinya apa? Humanis adalah budi pekerti bukan hanya sekedar kepada sesama manusia, kepada orang tua, tapi kita seluruh alam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi, kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus kaum Muhammad kecuali untuk menyayangi seluruh alam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk menyayangi manusia, tapi Rasul pun sangat sayang kepada sesama binatang, sangat sayang kepada makhluk hidup. Kita pun diajarkan seperti itu. Kita harus mencontoh baginda Rasulullah. Kenapa harus mencontoh baginda Rasulullah? Karena dalam Al-Quran Allah firmankan sebagaimana tadi yang dibacakan oleh anak-anak kita, oleh Sultan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah." Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi dibacakan oleh saudara Sultan, bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagi kita sebagai umatnya, bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka anak-anakku kita harus mencontoh baginda Rasul. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak? Baginda Rasul dalam berakhlak adalah akhlakul karimah, akhlakul Quran. Akhlaknya Rasul adalah akhlaknya Al-Quran. Bagaimana Rasul bertutur kata yang baik, menjadi orang yang jujur. Bagaimana Rasul menjadi seorang yang amanah. Bagaimana Rasul menjadi orang yang cerdas. Bagaimana Rasul menyayangi hamba-hambanya selain manusia, tetapi dia pun menyayangi makhluk-makhluk yang lainnya, seperti menyayangi kucing, menyayangi yang lainnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu melalui peringatan Maulid, maka kalian pun harus mempunyai akhlakul karimah yang baik. Akhlakul yang baik kepada siapa? Kepada orang tua. Mengapa harus berbaik kepada orang tua? Karena orang tua adalah merupakan cikal bakal adanya kita. Tanpa orang tua mungkin tidak ada kita. Maka melalui peringatan Maulid Nabi, maka kalian pun harus berbuat baik kepada orang tua. Jangankan di dalam Islam, Master sendiri Sekung Sanggar mengatakan ada dua hal yang tidak bisa ditunda. Yang pertama, berbuat kebaikan. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Ini berbakti kepada orang tua adalah merupakan kewajiban dan merupakan akhlakul karimah. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali fala taqul lahuma ub. Jangankan kita membantahnya, mengucapkan kata ub saja kepada orang tua itu tidak boleh, termasuk dosa besar. Jadi saya berharap anak-anakku sekalian, Bapak berharap dengan peringatan Maulid kalian bisa bertutur kata yang baik, bisa patuh dan taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, akhlakul karimah kalian di sekolah, maka kalian pun harus nurut, harus mematuhi, taat kepada seorang guru. Guru adalah merupakan bagian daripada pendidikan yang harus memang dijalankan oleh seorang guru, adalah wakil daripada orang tua di sekolah. Guru adalah orang tua di sekolah. Oleh karena itu, kalian di sekolah harus mentaati guru. Apa yang diperintahkan oleh guru? Seperti kalian harus mengerjakan soal-soal, seperti kalian harus menjalankan belajar dengan baik. Itu bagian daripada akhlakul karimah. Termasuk kalian adalah termasuk orang-orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Bukan hanya sekedar kepada orang tua, bukan hanya sekedar kepada guru. Kalian pun harus berakhlakul karimah
terhadap sesama teman. Tidak ada saling mengejek, tidak boleh saling menggunjing. Maka kalau ada kesalahan di antara teman, harus kalian saling memaafkan. Begitu juga, kalian pun harus berakhlakul karimah dengan alam kita. Kalian pun harus sayang dengan alam kita. Apalagi dengan adanya global warming saat sekarang ini yang terjadi. Kalau kalian tidak memperhatikan alam, maka kalian pun akan terkena dampak dari alam itu. Seperti banjir, bencana dan sebagainya. Maka berakhlakul karimah dengan baik pada alam berarti kalian memelihara tumbuhan, memelihara alam semesta ini. Begitu juga dengan hewan kita, memelihara hewan, memberikan makan pada hewan. Tentunya ini adalah merupakan bagian akhlakul karimah yang harus kalian betul-betul mempunyai budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dan humanis, mempunyai rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan dan terhadap alam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga bahwa kita memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya bahwa kita cinta kepada Rasul. Salah satu cinta kepada Rasul adalah cirinya kita sering bersolawat kepada baginda Rasul. Ketika Allah menyuruh salat, maka Allah tidak salat. Ketika Allah menyuruh zakat, maka Allah pun tidak zakat. Ketika Allah menyuruh haji, Allah pun tidak haji. Ketika Allah menyuruh mencari ilmu, Allah pun tidak mencari ilmu. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat, Allah dan para malaikat bersolawat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawatlah kepada baginda Rasul, insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sering bersolawat kepada baginda Rasul, maka insyaallah kita akan diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yuk kita bersolawat kepada baginda Rasul. Anak-anak di rumah mau? Silakan boleh. Mari kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalian perbanyak bersolawat. InsyaAllah dengan kalian banyak bersolawat, maka doa-doa kalian akan Allah kabulkan. Oleh karena itu ketika kita mau berdoa, maka kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mungkin ini sekedar nasihat dari Pak Bahru buat kalian semua yang di rumah masing-masing. Mungkin kalian juga kangen untuk kalian bisa belajar di sekolah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan corona cepat berlalu. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan, dan doakan juga kami guru-guru diberikan kesehatan supaya kalian bisa bertatap muka untuk selalu belajar bersama, untuk selalu kumpul bersama di sekolah. Pasti kalian rindu untuk datang ke sekolah. Mari kita akhiri, setelah kita bersolawat, mari kita berdoa bersama. Silakan kalian duduk dengan rapi, dengan khusyuk dan tawadu. Angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya, ikuti. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya dzal jalali wal ikram. Amidna ala dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ المجيد.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعليم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم طول عمرنا وصاح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Curahkanlah kasih sayang-Mu pada hamba-hamba kami. Curahkanlah kasih sayang-Mu pada anak-anak kami, anak-anak didik kami, anak sekolah Cinta Kasih Seci. Semoga mereka diberikan kecerdasan, semoga mereka diberikan kesehatan, semoga mereka diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi yang penuh dengan cinta kasih, generasi-generasi yang penuh dengan bijaksana, generasi-generasi yang jujur. Semoga mereka menjadi kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Ya Allah, Ya Ghafar, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa para pendahulu kami. Ya Allah, jadikanlah negeri tercinta Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bebaskanlah kami semua dari bencana dan malapetaka. Jauhkanlah kami semua, hindarilah kami semua dari virus corona COVID-19 sehingga dengan tiadanya virus corona, anak-anak didik kami bisa belajar dengan tenang. Anak didik kami bisa belajar di sekolah dengan tenang, sehingga mereka bisa berinteraksi seperti semula. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bencana dan malapetaka. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran dan keikhlasan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Bapak harus sampaikan tentunya buat kalian semua, intinya kalian mempunyai anak-anak yang berakhlakul karimah, mempunyai budi pekerti yang baik budi pekerti di rumah masing-masing di sekolah, sehingga kalian betul-betul menjadi anak-anak yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kelak kalian pun menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwafiq ila babi tariq summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fahru karena telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan dan semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dari pandemi. Dan tadi dari pidato beliau bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul karimah. Jadi anak-anak SDS Cinta Kasih Seci senantiasa untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, karena ada dua hal yang tidak dapat ditunda di dunia ini, yaitu berbuat kebaikan dan berbakti kepada orang tua. Demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan peringatan ini membawa berkah bagi kita untuk senantiasa meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, untuk semuanya kita akan mengambil dokumentasi, sehingga kameranya silahkan dibuka terlebih dahulu. Ambil sikap duduk yang baik, mic-nya tetap di mute ya. Ya, di sini ada 9 slide, maka anak-anak tetap tahan, kita tetap tersenyum, kameranya dibuka. Oke, sudah siap? Ya, semuanya tersenyum dan tahan ya. Anak-anak di rumah tetap menampilkan sikap tersenyum ya di kamera. Ya, senyumnya masih ditahan ya. Ya, senyumnya ditahan. Sebagai dokumentasi kita. Ya, masih ditahan. Senyum. Ya, terima kasih. Tidak terasa ya Pak Saiful, kita sudah berada di penghujung acara pada siang hari ini. Namun sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, kita punya pantun nih Pak Saiful untuk anak-anak di rumah. Baik. Ya. Oke. Melihat bunga sedang merekah, Akan terlihat sangat indah. rindu Muhammad adalah berkah. Meneladaninya adalah ibadah. Saya Widi, Dan saya Saifullah Anwar. undur diri Di dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.